Soalan selanjutnya disampaikan oleh Imam Ghazali tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang wajibil wujud. Yang mana di sini disebutkan bahwasanya satu kewajiban bagi kita untuk meyakini dan mengimani ataupun mengiktikadkan bahwasanya zat Allah yang mulia itu dapat kita ketahui adanya dengan dua dalil. Pertama dengan dalil akal, yang kedua dengan dalil naqal, artinya Al-Quran dan hadis. Ini satu kesimpulan. Kayak kita simpulkan, wajib kita yakini bahwasanya zat Allah di mu kita tohlotna zat sida, kita tohlotna diri sida dengan bersasarkan dua dalil. Yang pertama dalil akal dengan berpikir, yang kedua dalil nakal yaitu daripada Al-Quran dan hadis. Jadi artinya dalam kita untuk metohi lot sida, lot dua dalilnya, lot dua dalannya. Yang pertama dalil akal untuk kita nda, dan yang kedua dalil ayat Quran, ayat hadis. Itu bagi kita kana ni. Jadi kita awam dah. Yang pertama untuk kita tauhid Tuhan karena engkau corok ke Tuhan bagi Quran. Yang kedua karena engkau corok ke Nabi bagi hadis. Jadi gelarnya dalil nakal. Maksud dengan dalil nakal masuk kita memfikir naik. Kai kata Nabi begini begat, sami'na wa ata'na. Jadi Al-Quran itu menyampaikan adanya Allah. Hadis Nabi nyerokkan lot Tuhan, edin dak naimu kita bantah. Karena nggo deal, nggo terang, nggo katai, malah ragu nai. Degak cerok Tuhan petong ragu, kita cerok isya ke sendak kita ragukan. Jadi artinya kalam Allah dan kalam Rasulullah itu sudah jelas kebenarannya. Maka setiap apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan setiap apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya yang sahih, maka itu kerana wajib kita yakini benarnya. Menyangkut masalah lot Tuhan, baik bagah Quran, bagah hadis, edi wajib kita imani. Edi gelarna kita toh lot Tuhan hud dalil ayat hud Quran. Karena ayat Quran malah kita bantah tadi. Malah dia terbantah. Ini go deal, go terang, go jelas. Yang kedua, ndak hu ayat kita dapat, kita tandai kita tohlok Tuhan, tetapi hu akal. Ini bagi si payah si tok. Kayak sebab karena harus berfikir. Yang kedua, payah ndak apa? Payahnya dalil akal dia di segi dalil tafsili. Ya akal dia lot dua tu lah. Lot tafsili, lot mujmal, ijmal. Jadi dalil akal untuk mendapatkan, untuk mengenal ada Allah itu ada dua jalan. Yang pertama dalilnya, buktinya secara mujmal. Yang kedua tafsil. Maka yang mujmal dia tak bohong mendak payah-payah. Si payah kait merinci. Ini payah contoh. Boleh contoh kita bahan. Sungkun kalak banta misalnya ini kita barang apa tandana jema nggo menguasai dalil tafsili hukm mujmal. Sungkun kalak banta kai tunggu. Lo gak adu Tuhan ni. Kai kita jawab. Dia kita toh dalilnya lot. Dapat hikan toh lot Tuhan ni. Karena lot aku dah, lot dunia dah, lot langit bumi dah. Dalam dah, aku maku toh dalam dah. Pokoknya lot kase benda dah, lot simahan sehabis. Maka ende jemena gelar dah, go paham ya, go lot dalil bana sekadar dalil mujmal. Dalil mujmal. Maka untuk mengenal Allah
dengan dalil mujmal sudah memadai. Ngomong kau cukup ndak ne berdosa kita gelana ngau makrifah. Karena makna makrifah itu meyakini sesuatu sesuai dengan kebenaran dan disertai dengan lotna dalil. Paling kurang dalil akal yang mujmal. Ngau cukup ni. Maka intinya ni handa sebut sida Tuhan zat sida, diri sida wajib kita yakini, mu kita tahu hud dua dalil. Yang pertama dalil akal, yang kedua hud dalil nakal. Ayat hud Quran ataupun akal. Kusangka kita negeri ni ada dalil mujmal, maka kita tahu. Contoh, lewat malah teridah lewat rimau, tapi tapaknya lot. Kira-kira yakin tak kita lot lewat rimau ke, walaupun tak kita idah rimau na. Yakin. Dalam dia kan? Lot tapak. Lot tapak ni menunjukkan lot rimau. Maka gelana edi mujmal. Sungkun kalak dapat higat gak tapak rimau gak lot rimau. Maka di baik. Dapat dalamnya. Karena secara akal tu degat hewan lain lewat, tak begini modal tapak. Begini baik. Karena secara akal tu, khimau lewat. Kaya limau lewat. Karena de hewan lain dengan lewat, tak begini sifat tapak ni. Corak tapak ni. Membeda kita tapak khimau ke tapak lain. Berarti artinya kaya, hari-hari mu kita tahu walaupun rimau ndak kita idah lewat hok mata tu tapi kita idah lewat hok hati tu. Artinya dari tapak ni berarti engkau tembus hati tu secara ilmu lot rimau lewat. Begini seolah-olah bertuhan pe. Walaupun ndak kita idah sida hok mata takal tapi hok mata hati engkau teridah. Kenapa? Karena lo alam dia. Setiap benda menunjukkan yang menciptakan benda. Cimba lot api, cahaya lot lampu. Maka ini baik. Jadi ini dal. Maka disebutkan itu kamu mengenal wujud zat Allah Ta'ala dengan dalil akal. Cuma delakal lot dua tu lah. Lot ijmal. Lot tafsil. Cuma si wajibnya ijmal. Kayak ijmalnya pokoknya lot dunia dia, lot si mahan se. Ini Tuhanku. Gak cukup. Mendak payah ni. Tapi dia tafsir dia kau payah. Kai harus dapati dalamnya. Apakah dari mungkin wujudnya ataupun dari baharunya. Ini kau gedang ceritanya. Dan tafsirnya tu harus bisa menolak subhat. Delot kalak pemahaman-pemahaman yang menyerupa dengan benar tapi tidak benar. Kita tidak sanggup menolaknya, berarti kemampuanmu belum sampai dari tafsili, masih mujmal. Mujmal bar diri amin. Faham ni? Bar diri itu tidak nak tergoyang kalak, tapi dia untuk gak kita surah kalak, masangku itu ai digelana mujmal. Jadi dalam mujmal ba keyakin pribadi amin. Di tafsir ndak. Surah-surah salah apa mu kita lempang gitu lah. Jadi bisa kita tolak. Jadi surah-surah pemahaman yang subhat. Mu kita tolak. Jadi kelana ngau tafsir, ngau rinci. Ini ngau malim kelana kita ni. Cuma ni tuntut banta masuk bakai di baik. Ba ijmal. Mujmal dia untuk keyakinan pribadi ngau walaupun surah-surah si subhat ni tak sanggup kita tolak. Cuma sekadar nak nerima kita. Ini ngau cukup. Faham ni kan? Sekadar tak tertolak kita tapi nerima kita. Tak terima kita, ini kau cukup ni. Bagi kewajipan kita metohi dalil zat Tuhan, lot sida Tuhan dengan dalil akal yang mujmal. Maka kesimpulannya alam dia menunjukkan kepada penciptanya. Paham ni? Alam isi alam kita dah alam pak. Isi kita dah maga alam dah. Kita diri tanda zat tanda diri tanda menunjukkan kepada pencipta. Artinya kita toh lot sida karena kita toh lot kita. Toh lot kita apa lebih?
Enggak, kita dah. Kita toh diri baru kita lah. Ini bagi kita tengah awam. Dia kalau ngoso bertuhan tak, toh nabi Tuhan, baru toh na diri na. Balik tadi. Jadi biakal lagi. Dia musyahadah. Dia musyahadah nak buat dalil dah. Kai si dalil kau teriak. Enda si manga dapat melihat Allah dengan rasa, dengan zuk. Jadi baru dalil. Dia kalak ngomong musyahadah, kingkai dalil, khimong kau teridah, api kau teridah, lampu kingkai ada cahaya, nandai cahaya untuk melampu kalak ndak ngidah lampu. Ya tak? Ya tak? Ya mana? Kalak si nandai lampu, hot cahaya, edi jema manga idahna lampu. Begitu? Faham ni? Kala si nggo idahna lampu, ia ndak perlu naik dalil untuk lampu ni. Kala si nggo neridahna api, ndak perlu naik dalil untuk nuduk ke api. Si perlu dalil isi kala si manga ngatu api, manga ngatu lampu, maka atau cahaya na, atau cimbar na. Dek kala engkau tembus pandang berapi, kingkai na cimbang. Tak perlu cimbang. Bahkan lebih awal dia tahu akan api, baru asap. Kai dalil na lok cimbang, kerana lok api. Uya kai dalil lok api, kerana cimbang. Balik-balik jadi. Faham eh? Dek kita rendah, contoh ini kita baik. Kita toh api kai. Isi lebih. Macam baik. Dia kalau tidak, kai dalil na lo api. Dia kita kai lo cimbang. Kalau tidak, kai dalil lo cimbang. Balik nak ni. Dia kita kai dalil na api. Cimbang. Kalau tidak, kai dalil na lo cimbang. Hah? Beda ni. Dia kita kai ke? Kai dalil na, kai tanda na, kai bukti na, lot api kerana junda. Berarti kita cimba hari baik. So apa? Bapi. Apa begini kita na baik. Tapi kalau tidak, ada hari baik bercimba. Kai dalil na, lot cimba. Kerana lot api. Kai dalil na lot dunia, kerana lot Tuhan. Kita tak kai dalil lot Tuhan, lot dunia. Mendak beda ni pak. Dia kita pertama ke betoh na cahaya. Dalil mah lebih. Baru kat lampu. Dia kalau ada tak lebih lampu. Baru singgosoh. Dia ngosoh dalil dunia Tuhan. Dia tidak ngosoh dalil Tuhan dunia. Balik. Dia kalau tidak toh na lot api, ngau pakai cimba dari mana? Dia kalau ngau toh na api, tak kadalnya. Api ya dalil cimba. Api menunjukkan cimba. Dan kita tak cimba menunjuk api. Mana lebih hebat? Ini baru pas. Istilahnya kita cabang berbatang. Cabang berbatang. Dia kalau cabang. Kingkai cabang. Jadi begini perbedaannya kalau singgosoh, sindaksoh. Nggo kita toh diri kita, baru kita toh si mahan diri. Arapa diri, arif diri, paham diri, itu akan mengantarkan paham pencipta diri. Begini dikit. Karena diri itu dalil kan. Diri alam maksudnya. Siapa yang mengetahui alam, mengetahui Tuhannya. Termasuk diri. Karena sendiri. Karena dalil paling dohor kita diri. Di langit dah utong.
Tahu tak? Dah hutang. Dalil paling doa saya diri kan. Kan diri kan. Diri kita dalil yang melengket urut kita untuk kita tandai sida. Maka disebutkan di sini wajib kita yakini bahwasanya zat Allah itu wujudnya dapat dikenal dengan dalil akal dan nakal. Ini kalau mengesoh. Di ngesoh tidak perlu naik dalil. Kayak ini. Ini paham ni? Tetapi maha suci daripada menyerupai segala yang baharu. Dalil itu mengantarkan kamu kepada mengenal pencipta dalil. Dalil kan penunjuk. Tuhan itu madlul yang ditunjuk. Kain merah dalil orang mati madlul. Melebih kain merah be kita tu bagi kita si mengetoh mati deh. Di kalak mengetoh nak kalak mati. Kain betoh na. Kain merah yang terpancang di pinggir jalan itu dalil. Madlulnya ada orang musibah. Maka orang yang melihat dalil mengenal kain merah, maka tahu oh lot kalau musibah. Maka begini setiap kita atau alam dah harus teridah lot Tuhan, lot sama sida, lot kudrah sida, lot karena semua ini menzahirkan sifat dan zatnya Allah dan asma'nya. Semestinya begini kita memikir, dia tidak memikir apa dapat. Jadi ulang kita fikirkan sekadar ini, fikirkan dauh bedih tulai. Jadi alam itu kita lihat, kita cerna, jangan sebatas dirinya, tapi lewatkan ke sana, itulah rahasia pada alam itu. Rahasia pada alam untuk meyakinkan akidah dan keimanan kita kepada Tuhan. Cuma walaupun demikian, Allah yang kamu kenal wujudnya dengan dalil akal tadi, tidak pernah menyerupai dengan segala baharu. Malah pernah. Artinya malah pernah. Tidak terbahan. Bagas hati te. Lot tersirat si tope. Bahwasanya Allah si kita tandai ge. Lot menyerupai dengan maha suci. Maha suci. Kan itu syirik pak. Bah kita tenggo. Ketera ini malah main ketera. Bari di mamin. Malah naik bedihan. Di tingkat kita ni. Golot yakin kita lah Tuhan baredi bamin sempurna sida malak sifat kekurangan baredi jangan pernah nanti sampai ke ranah warna bentuk dan rupa ini sudah bagian menyerupai mata bahan orang ni fikirkan jadi kalau dalam hadis pikirkan apa yang kamu pikirkan tapi jangan kau pikirkan pencipta tapak karu pezatillah pikirkanlah ciptaannya tapi jangan kau pikirkan dirinya, zatnya yang menciptakan ciptaan itu. Jadi suruh Tuhan, suruh Nabi fikirkan. Sikai si bahan Tuhan, tapi buah amin ulang fikirkan zat sida. Pencipta je kata, diulang. Bagi kita toh ngolot sida, bagi dia habis. Karena dia kita fikirkan, tak dapat. Mana dapat? Hingga kadang-kadang bisa membahayakan akidah. Waktu tidak dapat, tidak fikir dapat ya Tuhan. Satu. Atau kadang-kadang nahan dapat, tapi dapat tidak Tuhan. Tidak tu. Jadi artinya tidak boleh dipikirkan karena hakikat diri zat Allah gak 1000 tahun kita mak dapat. Mak dapat. Habis waktu fikir amin. Bahkan nahan dia dapat ya. Dia dapat be? Ya. Maka hari Nabi terus meletakkan kata-kata jangan ulang fikirkan zat sida. Ulang dan ulang. Karena nahan bahaya. Kesimpulan bahaya nahan. Cuba kita toh go yakin sida Lord, go habis baredi amin. Kewajiban tu baredi. Sikal kita toh bedihan tu ini zikir. Banyak murakabah dan banyak zikir untuk kesananya lagi. Tapi sekadar untuk lepas kewajiban sah iman lah, sah iktikad lah, bagi dinggo. Kita kewajiban itu bak apa? Bak sah keyakin terbeli amin. Enggak bagi di. Masuk luas bedih jadi tidak ada kewajiban. Tapi dia kita tahu jilid itu lah. Tapi tidak belajar ini. Riyadhah. Banyak zikir, banyak murakabah dan palingkan hati kepada selain Allah. Jadi baru dapat.
Karena memalingkan hati yang paling palingkan hati kepada selain ini baru nampak musyahadah rasa tu. Rasa. Dia malat uya rasa toh amin ilmu hakul ainul di malat pun dapat kita. Bakai men ilmu. Hama ilmu toh enggak. Tapi gak ainul yakin, hakul yakin. Di. Uya kelas tenai. Uya kita tak sanggup. Uya kita dapat. Mepot kita kena sobedihan ainul hakul pot kok ende. Buah pindang petang kalak ngungutan kita. Kedera gak hakul yakin be di. Buah batang galuh tong tabah dia ngungutan begitu. Kedera gak sobedi. Apa di? Ba ilmu yakin me di, apa be hakul ainul apa di. Harus paling kanan. Dia paling kata ndak terikat. Mbah kala pembah kala. Lot bantu benda kai, mbah kala ndak kai. Lah kita gini. Berarti untuk ainul yakin, hakul yakin untuk Allah enggak bisa dapat itu. Dan lagi zat Allah yang mulia itu dilihat oleh orang mukmin di dalam surga dengan mata kepala, itu semuanya nikmat dari Allah. Ini enggak wajib, boleh. Allah itu boleh secara akal kita lihat nanti zatnya itu. Kita siapa? Kita orang beriman. Di mana? Dalam surga. Dengan apa? Dengan mata kepala tu. Nampak zat Allah. Edikai nikmatan minhu. Rahmat nikmat sidari. Oh iya kan kajian sembahyang itu malah boleh. Oh iya karena ibadah ndak, karena nikmat sida, sayang sida bante gak cuduh ke sida. Gak kita tahu. Oh iya karena gak buat ibadah tu malah pot. Apa pot? Sebutkan surga pendak tertukar, apalagi atau sida. Jadi artinya apa? Bagi orang mukmin dalam surga itu harus, enggak wajib. Boleh Allah itu tunjukkan, nampakkan zatnya, tajallilah bahasa tauhid. Tajalli ke sida, bantu zat sida pagi, langsung kita atur hok mata tu, perlu kita ingat, oh ya karena rajin ibadah tu ndak. Karena sayang sida bantu, nikmat dan karunia. Tu. Nikmat hok karunia. Jadi karunia Allah itulah yang menyebabkan kamu bisa melihat akan dia. Bukan karena amal solehmu, bukan karena banyak sedekahmu, bukan karena zikirmu, enggak. Zikirmu, ibadahmu, enggak terbeli akan bisa melihat zat Allah. Enggak terbeli itu. Surga. Karena lebih tinggi surga hari. Lebih tinggi nikmat melihat daripada surga. Hingga ada keterangan apabila ahli surga melihat akan zat Allah, maka hilanglah semua nikmat surga. Mana terasa tabuh surga? Tidak terasa ni tabuh surga. Benih tenggelam bagas tabuh melihat zat. Ketemu ni mati toh benai. Benih rasa nikmat surga guys di saat kita tajalli Allah terhadap kita. Arti nampak zat sida, jadi kurina benih mata rasa. Nampak bahwasanya nikmat yang paling sempurna jadi mewah. Hingga tangkap ini kerina di mata rasa naik. Benar kerina nikmat lain ni. Faham ni? Yang boleh sampaikan itu adalah rahmat dari Allah, bukan karena buat ibadah di malam. Cuma kai rahmat Tuhan hok ibadah kami begini beh. Sayang Tuhan bantu hok kai kami. Hok ibadah. Go kasih sayang Tuhan, soga pe dapat, ngatu sida pe dapat. Tapi ulang kanu pandang, hok ibadahku dapat, ulang go salah kanu. Ulang pandang, hok ibadah dapat, malah dapat ni. Hok rahmat sida, hok karunia sida, hok nikmat sida dapat. Uyo ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menyempurnakan nikmatnya, kasih sayangnya nanti di hari kemudian ke surga. Ingat. Nikmat Tuhan mengepol tanda ke dunia anda. Buah tong. Siwah puluh siwah. Hadis kandas ke Tuhan kan. Ada Tuhan.
Bagai dia tong buah dah. Enda pun kau tak boleh tangkap. Tak boleh tak? Sebuah tong turun sayang Tuhan, nikmat Tuhan, rahmat Tuhan. Sebuah untuk ikan-ikan kurina sebuah. Ini pasti cukup kan? Tapi memang puas. Jika puas, hadis keri. Sempurna ke Tuhan, nikmat kita. Ini baru puas kita. Gosok beratur kita, gua tamat ke dia. Oh, gua tamat mana tapi dia ni. Baru gua puas. Oh, gini kepena. Dia mana? Tong buah. Dia buah sada, puas kan? Ini malah buah kerina. Habis tamat no. Dan melihat Allah dalam surga itu tetap dalam keyakinan kita di dunia. Tidak berupa, tidak berjisim, tidak bertempat dan tidak berpihak. Surah bagah dunia dah. Dia surah bersurga bagi. Mengko kita atur Tuhan, tetap surahnya ndak merupa, ndak berjisim, ndak mewarna, ndak bertempat, ndak berpihak. Surah bedih bagi. Ulang surah anda beli. Hadis kita bukti kita bagi. Anda membawa kita yakini habis. Hadis, go. Terasa betul yakin. Surah kali ini tu. Go jelas kata mak kutub ni nyok tu. Mengko terang. Baru gini kepena. Sendah bagi ndak merupa, ndak mewarna, ndak bertempat. Ketera ni membagi si anggar kami kita. Pagi ndak nenggar kami. Tuhu ni tu. Ndak kita cerokkan. Ya, dia cerok ya. Bedihan tu. Mata cerokkan. Jadi artinya akidah tu, kajian tauhid tu, keyakinan begenda, go jumpa pe aku Tuhan tong begini. Go jumpa pe ndak tercerokkan ai. Dia kita mah jumpa kadang mu ndak tercerokkan. Go jumpa pe. Pekai ni. Kan ndak benda. Atong. Ndak me tempat, ndak me pihak. Ndak di atas kanan kiri. Gini mah surah tauhid dia, ndak bahanda plan dia. Go kita jumpa ku Tuhan, tetap begini surah ni bagi. Ulang nak go mal. Merupa kita malah ni. Bedih bagi surah ni. Jadi surah tauhid dia, surah akhirat pengu jumpa ku Tuhan, tetap malut dibata surah tauhid dia. Ndak merupa tetap ndak merupakan. Ndak murah tetap. Kuna pak? Jumpa. Go jumpa ke dah surah anda bongin dah ndak merupa ndak betul. Ini tuhu. Ndak Mekah, ndak tempat barat. Ini tuhu ni. Ngosoh jumpa dapat malah bekas dah. Engkau aku doa kasih Tuhan malah begini mesoh pergi. Ini baru hakul yakin. Gini kepena. Kajian tauhid dan akidah itu tidak akan terputus hanya di dunia. Sampai ketemu kau sama Allah, tetap keyakinanmu tetap begitu nanti. Dan kamu rasakan terus sampai sana. Karena laisa kamitslihi mesebut sedikit. Soh bedih pe. Dia mengakidah gelarna yang ndak petep-petep soh bedih kita gitu. Dia sembayang petep. Mendak dia sembayang kita ndak adik. Ndak ni puasa adik. Karena adik go panen, ndak nyuan. Puasa nyuan, Pak. Ya ndak? Puasa itu nanam. Sembahyang nanam juga. Ini dunia, Pak. Di akhirat bukan nanam. Petik hasil. 4 bulan kan nyuan ni. Dan dunia ni jual amin dan dunia. Kai sebuah jadi petik ada bagi. Kai kita suan jadi kita hasil bagi dia amin. Adik malah dai ke pasti malah le puasa. Abadan abadi. Ini bercerita Nabiullah Adam waktu mengkatnya surga, kai kata wala takrabah hadis saja. Hai Adam, mengkot kau bakal surga. Hawa begini kana dan ulang kau pangan ende kau faham hadis Nabi ndak nikah bakal surga. Karena dia bakal surga melakaran nai. Dia lakaran berarti malah kekal diri. Lot proses kembali. Karena dia kau surga melakaran nai. Tapi Nabi Adam lakang sida lot buah. Ini isyarah dengan tidak langsung Nabi Adam enggak lama dalam surga karena ada larangan. Kalau surga selamanya enggak ada larang. Ini kan buktinya luar kan. Luar.